Oke, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pada pertemuan berikutnya ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengukur tekanan. Ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan menyimak video berikut ini. Aristotle famously said, "Nature fears of empty space," when he claimed that a true vacuum, a space devoid of matter, could not exist because the surrounding matter would immediately fill it. Fortunately, he turned out to be wrong. A vacuum is a key component of the barometer, an instrument for measuring air pressure. And because air pressure correlates to temperature, and rapid shifts in it can contribute to hurricanes, tornadoes, and other extreme weather events, a barometer is one of the most essential tools for weather forecasters and scientists alike. How does a barometer work, and how was it invented? Well, it took a while. Because the theory of Aristotle and other ancient philosophers regarding the impossibility of a vacuum seemed to hold true in everyday life, few seriously thought to question it for nearly 2,000 years, until necessity raised the issue. In the early 17th century, Italian miners faced a serious problem when they found that their pumps could not raise water more than 10.3 meters high. Some scientists of the time, including one Galileo Galilei, proposed that sucking air out of the pipe was what made water rise to replace the void, but that its force was limited and could lift no more than 10.3 meters of water. However, the idea of a vacuum existing at all was still considered controversial, and the excitement over Galileo's unorthodox theory led Gasparo Berti to conduct a simple but brilliant experiment to demonstrate that it was possible. A long tube was filled with water and placed standing in a shallow pool with both ends plugged. The bottom end of the tube was then opened and water poured out into the basin until the level of the water remaining in the tube was 10.3 meters. With a gap remaining at the top and no air having entered the tube, Berti had succeeded in directly creating a stable vacuum. But even though the possibility of a vacuum had been demonstrated, not everyone was satisfied with Galileo's idea that this empty void was exerting some mysterious yet finite force on the water. Evangelista Torricelli, Galileo's young pupil and friend, decided to look at the problem from a different angle. Instead of focusing on the empty space inside the tube, he asked himself what else could be influencing the water. Because the only thing in contact with the water was the air surrounding the pool, he believed the pressure from this air could be the only thing preventing the water level in the tube from dropping further. He realized that the experiment was not only a tool to create a vacuum, but operated as a balance between the atmospheric pressure on the water outside the tube and the pressure from the water column inside the tube. The water level in the tube decreases until the two pressures are equal, which just happens to be when the water is at 10.3 meters. This idea was not easily accepted, as Galileo and others had traditionally thought that atmospheric air has no weight and exerts no pressure. Torricelli decided to repeat Berti's experiment with mercury instead of water. Because mercury was denser, it fell farther than the water, and the mercury column stood only about 76 centimeters tall. Not only did this allow Torricelli to make the instrument much more compact, it supported his idea that weight was the deciding factor. A variation on the experiment used two tubes, with one having a large bubble at the top. If Galileo's interpretation had been correct, the bigger vacuum in the second tube should have exerted more suction and lifted the mercury higher, but the level in both tubes was the same. The ultimate support for Torricelli's theory came via Blaise Pascal, who had such a mercury tube taken up a mountain and showed that the mercury level dropped as the atmospheric pressure decreased with altitude. Mercury barometers based on Torricelli's original model remained one of the most common ways to measure atmospheric pressure until 2007, when restrictions on the use of mercury due to its toxicity led to them no longer being produced in Europe. Nevertheless, Torricelli's invention, born of the willingness to question long-accepted dogmas about vacuums and the weight of air, is an outstanding example of how thinking outside of the box, or the tube, can have a heavy impact.
Oke, baik. Setelah mendengarkan video tadi, ya, kita bisa mendapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa atmosfer itu mempunyai berat. Selain itu juga berat bisa menimbulkan tekanan, ya. Sehingga atmosfer tadi memiliki tekanan, ya. Nah, terus dari sini juga kita belajar bahwa rapat massa udara itu tidak konstan. Jadi tekanan atmosfer dapat diukur berdasarkan tinggi kolom zat cair yang bisa ditahan. Nah, kondisi ini pada permukaan laut, tekanan ditimbulkan oleh kolom udara adalah sebesar 101,325 kN per meter kuadrat. Nah, ini sama dengan tekanan air, ya, setinggi 10,35 meter, atau kalau menggunakan air raksa setinggi 76 cm. Oke. Jadi kita perlu ketahui bahwa tekanan yang diukur terhadap tekanan nol absolut. Nah, tekanan absolut itu sama dengan tekanan atmosfer ditambah dengan tekanan ukur. Nah, kalau kita mengilustrasikan kembali yang tadi kita lihat pada video tersebut, ya, kita bisa melihat bahwa di sini ada namanya PU, ya. Jadi di dalam suatu tabung, ya, ada tekanan tertentu. Nah, terus selain itu juga ada namanya tekanan diakibatkan oleh adanya zat cair yang ada di dalam tabung tersebut. Nah, jadi tekanan yang ditimbulkan oleh zat cair yang ada pada wadah tersebut atau tube tersebut, tabung tersebut, ya, itu kita hitung dengan menggunakan gamma. Gamma ini adalah berat jenis, di mana gamma ini sama dengan rho dikali dengan G. Jadi rho ini adalah seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, adalah massa dibagi dengan volume. Nah, untuk mendapatkan berapa kira-kira tekanan pada atmosfer bisa dihitung dengan menggunakan ini, di mana PU ditambah dengan H gamma. Nah, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa PA itu, ya, PA sama dengan, ya, H gamma ditambah dengan PU. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur ini disebut sebagai barometer, ya. Oke. Nah, oleh karena tekanan uap air raksa pada temperatur 20 derajat Celcius adalah kecil, hanya 0,16 Newton per meter kuadrat, maka biasanya diabaikan, ya. Sehingga untuk menyederhanakannya, PU-nya ini kita anggap 0, ya. Sehingga untuk menyederhanakannya, maka bisa didapatkan kesimpulan bahwa tekanan pada atmosfer itu sama dengan H dikali dengan gamma, ya. Nah, kalau misalnya kita sederhanakan lagi, H itu sama dengan PA dibagi dengan gamma. Nah, sehingga tekanan atmosfer juga dinyatakan dalam tinggi air itu adalah besarnya adalah 10,33 meter. Jadi pada air raksa itu dia 760 mm. Sedangkan pada kasus air itu adalah 10,33. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, tekanan zat cair pada suatu titik, ya, dengan kedalaman H misalnya adalah P sama dengan H dikali dengan gamma ditambah dengan PA atau tekanan atmosfer. Nah, biasanya untuk mengukur tekanan digunakan tekanan atmosfer sebagai referensi. Sehingga pada persamaan di atas dianggap PA sama dengan 0. Nah, sehingga untuk mengetahui tekanan, ya, itu P sama dengan H dikali dengan gamma, atau H sama dengan P dibagi dengan gamma, atau H
atau tinggi tekanan itu adalah P dibagi dengan rho dikali G. Jadi parameter H ini ya, ini sangat penting di dalam mekanika fluida dan hidrolika. Dan dia nanti akan disebut sebagai tinggi tekanan. Nah, tinggi tekanan ini menunjukkan kedalaman zat cair ya yang diperlukan oleh zat cair dengan berat jenis tertentu untuk menghasilkan tekanan. Nah, berikutnya kita akan bahas apa itu manometer. Jadi manometer ini adalah alat yang menggunakan kolom zat cair untuk mengukur perbedaan tekanan. Nah, ini piezometer adalah bentuk paling sederhana dari manometer. Jadi contoh misalnya, ya kalau kita misalnya punya pipa, ya, terus kita mau mengukur kira-kira berapa tekanan di sini, ya, biasanya kita sambung misalnya dengan dengan suatu alat ya. Nanti ini akan dihubungkan ke atas, dibuatkan seperti ini ya, dan akan kita lihat berapakah ketinggiannya. Nah, ketinggian dari air tersebut ya, dari titik sini, dari titik diameter pertengahannya, maka kita akan mendapatkan berapa H-nya. Nah, setelah itu kita kalikan dengan berat jenis dari zat cair tersebut ya, dimana berat jenis itu adalah gamma, maka kita akan mendapatkan berapa nilai H sama dengan PA dibagi dengan gamma ya, PA dibagi dengan gamma. Maka kita akan mendapatkan tekanan pada pipa P ini ya. Jadi ini seolah-olah di sini ada sesuatu, ada pipa, dia bersambung. Nah, pipa yang bersambung ini dimasukkan tube di atasnya ya, semacam tabung. Nah, dari sini kita bisa lihat kira-kira berapa kedalamannya. Ada kedalaman, terus kita ukur jarak antara titik permukaan air ke bagian tengah dari pipa tersebut, sehingga kita dapatkan berapa nilai H-nya. Nah, setelah kita dapatkan nilai H-nya dikalikan dengan gamma ya, maka kita akan mendapatkan kira-kira berapa tekanan pada suatu pipa ya, kira-kira seperti itu. Oke, berikutnya ya kita akan bahas tentang manometer tabung U. Jadi manometer tabung U ini terbuat dari tabung kaca yang dihubungkan dengan ruangan atau pipa yang akan diukur tekanannya. Jadi bagian bawahnya ya diisi dengan zat cair dengan berat jenis yang lebih besar ya, gamma 2. Ya, gamma 2 di sini. Terus jadi misalnya ya, berat jenis cair mengalir dalam pipa sini ya, di dalam pipa. Jadi ini anggap ini adalah sebuah pipa ya. Terus dia disambungkan ke suatu pipa lain ya, manometer. Terus di sini diisi cairan tertentu. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita perlu tahu bahwa kita ingin mencapai titik equilibrium. Apa yang dimaksud dengan titik equilibrium? Di mana sigma P-nya itu sama dengan 0. Nah, maka kalau kita runut dari sini ya, anggaplah di sini adalah titik nolnya. Nah, titik 0. Nah, titik nolnya di sini ya, pertama ini adalah PA. Di sini ada tekanan PA. Maka 0 sama dengan PA. Nah, kita PA dulu. Setelah itu kita lihat gitu. Tekanannya karena dia positif sehingga dia menurun ke bawah. Nah, dia menurun ke bawah. Maka di sini bisa kita bilang bahwa tekanannya itu besar sehingga dia di sini adalah positif ya. Jadi tekanan ini positif. Nah, berikutnya ya, yang kedua. Nah, karena di sini dia naik, maka di sini dia adalah
negatif, ya. Negatif. Maka di sini X gamma 2. Nah, terus di sini juga ada P atmosfer. P atmosfer karena dia keluar, maka dia adalah negatif juga. Negatif PA. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi kalau kedudukannya dari sini, ya, dari nolnya ini, titik nolnya ke sini dia ke bawah, maka dia positif. Sedangkan kalau dia di sini di bawah, di sini di atas, maka dia adalah negatif. Sedangkan di sini, ya, karena dia dari sini ke sini, maka dia negatif. Sehingga kalau kita mau tahu berapa PA-nya, PA-nya itu sama dengan kita pindahkan ke ruas yang lain. Maka di sini kita dapatkan PA atmosfer, ya, ditambah dengan X gamma 2 dikurang H gamma 1. Karena masing-masing dikali dengan minus 1. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi PA yang dipindahkan, terus masing-masing semua dikali dengan minus 1. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena yang kita ambil sebagai titik 0 itu adalah PA ini, ya, PA, ya. Jadi karena tekanannya di sini besar dan tekanannya itu positif, maka sehingga di sini dia menurun. Nah, kalau dia tekanannya lebih kecil kan artinya ini dia hanya akan naik sampai di sini. Maka hanya akan justru minus, ya. Kalau hanya sampai di sini dia minus, ya, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya bagaimana untuk case jenis lain. Nah, kalau untuk yang jenis lain masih sama, kita jadikan ini sebagai titik 0. Di sini, ya, di sini ini kita jadikan titik 0. Maka PA, ya, sigma P sama dengan 0, maka 0 sama dengan di sini ada PA. Terus dari sini ke sini H, ya. Ditambah H gamma 1. Terus ditambah lagi, ya, karena dari sini ke sini dia menurun. Karena dia menurun, maka dia adalah positif X gamma 2. Nah, setelah itu karena di sini dari sini ke sini dia naik, maka PA-nya itu adalah negatif. Negatif PA. Kira-kira seperti itu. Maka PA besar atau tekanan pada pipa ini adalah semua nanti dikali minus 1. Maka yang didapatkan adalah PA dikurang H gamma 1 dikurang X gamma 2. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada juga namanya manometer diferensial. Jadi berbeda dengan yang tadi, manometer diferensial ini menggunakan dua pipa berbeda di mana masing-masing memiliki alirannya. Nah, terus apa yang dicari? Yang kita mau cari kira-kira apa perbedaan antara tekanan dari dua pipa tersebut. Nah, caranya dia dihubungkan seperti ini, ya, dia dihubungkan seperti ini. Oke. Baik, nah berikutnya kita akan bahas tentang ini, ya. Jadi untuk yang satu ini, ya, kita perlu menimbang bahwa dari masing-masing titik, baik titik A, ya, maupun titik B ini masing-masing memiliki tekanan. Jadi di sini asumsinya masing-masing memiliki tekanan yang positif, ya, karena kita mau cari titik keseimbangan antara dari sini dan dari sini. Nah, karena kita mau cari kira-kira berapa selisihnya, ya, sebelumnya kita perlu buat di sini ada titik tertentu sebagai batas. Nah, fungsinya apa? Nah, kira-kira seperti ini, ya. Nah, kalau dia dari titik A ke titik ini dia lebih ke bawah, maka dia adalah positif.
ya. Berikutnya begitu juga kalau dari Y titik B. Kalau dia posisinya ya lebih di bawah, maka dia adalah positif. Makanya di sini positif dan positif. Nah, setelah didapatkan ya keseimbangan dari dua arah ini, nah, kalau kita mau tahu berapa perbedaan tekanan, misalnya dari perbedaan tekanan PA dikurang PB, maka kita tinggal pindahkan ruasnya gitu. Jadi ini kita pindahkan ke kanan ya, terus PB kita pindahkan ke sini. Nah, simpelnya seperti itu. Oke. Ya. Jadi simpelnya adalah seperti itu. Nah, sekarang ya, bagaimana kalau dia kasusnya terbalik seperti ini? Nah, sama seperti yang tadi ya. Sama seperti yang tadi, maka ini yang kita ambil sebagai titik tengah ya, kita ambil sebagai titik tengah. Maka di sini kita ambil 0, nolnya dari sini dan juga dari sini. Nah, rule-nya sama dengan yang tadi. Kalau dia di bawah maka dia positif, kalau dia ke atas maka dia negatif. Jadi PA ya, dia minus di sini karena dia dari sini ke sini ke atas. Adapun yang dari PB juga dia minus karena dari sini ke atas. Dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini negatif juga. Maka di sini dia negatif semua. Nah, nanti tinggal dipindahkan ruasnya, PA dikurang PB sama dengan berapa, maka didapatkan ini positif karena dia dipindahkan ke ruas kiri, dan ini negatif dan negatif ya. Jadi simpelnya seperti itu ketika kita mendapatkan soal seperti ini. Nah, sekarang kita ke contoh soal ya, kita ke contoh soal. Nah, di bawah ini ada sebuah contoh menggunakan manometer dengan dua kaki YouTube ya, dengan panjang yang sama dan pengukuran pada dua titik horizontal. Nah, pada gambar bisa dilihat mekanisme dari pengukuran perbedaan tekanan antara dua titik. Tulislah formula yang digunakan. Nah, sekarang di sini kita ada dua titik ya, ada titik A dan ada titik B. Nah, jadi di sini kita langsung saja ya, PA ya, terus dia di bawah di sini ditambah dengan gamma 1 ya, di sini ada gamma 1 dikali dengan L ditambah H ya, L ditambah H. Kira seperti itu ya. Terus setelah itu ya, ini sama dengan PB. Nah, PB kalau dari sini dia ada satu juga ya, gamma 1 kali L. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, terus gamma 2 taruh di mana ini? Nah, gamma 2-nya kita lihat saja, terserah sih mau taruh di mana. Kalau kita ambil dari sudut pandang ini ya, maka dia adalah negatif ya, negatif ini, negatif PA ditambah gamma 1 L tambah H. Saya tambahkan di sini ya, negatif ya, negatif gamma 1 H gitu. Kira-kira seperti itu ya. Gamma 2H ya, gamma 2H. Maka nanti akan didapatkan PB ya, tambah 1L ya. Terus kita mau cari berapa perbedaannya. PA dikurang PB ya, sama dengan kita pindahkan ke ruas kanan ya, yang ini. Terus ini dipindah ke ruas kiri. Maka di sini gamma 2 dikali H,
ditambah tambah 1 L tambah H, ya, dikurang gamma 1 L, atau sebaliknya ya, sorry, di sini minus ya, minus, sedangkan di sini plus. Maka di sini akan didapatkan gamma 2 H dikurangi, ya, karena di sini sama-sama L, ini L nya kurang, ini L nya hilang, kurang gamma 1 H, ya, gamma 1 H. Maka nanti didapatkan PA dikurang PB sama dengan gamma 2 dikurang gamma 1 kali H, ya, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Nah, sebelumnya mungkin kita sudah berikan contoh tentang bagaimana caranya mengukur perbedaan tekanan dari dua pipa, ya, yang dengan menggunakan cairan dengan jenis yang berbeda, ya. Nah, sebenarnya prinsip dasarnya adalah seperti ini, ya. Prinsip perhitungan perbedaan, ya, kita bisa lihat di sini. Misalnya, ya, kita mengetahui berapa tekanan P1, ya. Karena P1 ini merupakan tekanan atmosfer, ya, semua kita sudah tahu. Nah, maka pada tiap-tiap fluida yang ada di bawahnya ini memiliki tekanan yang berbeda, karena memiliki berat jenis yang berbeda. Oke, nah, misalnya kalau misalnya saya mau tahu kira-kira berapa tekanan pada titik Z2, ya, di sini, maka yang perlu saya lakukan adalah P1, ya, ditambah dengan rho dikali, nah, dalam hal ini oil, ya, dikali G, ya, dikali dengan Z1 kurang Z2. Maka saya akan mengetahui berapa tekanan pada Z2. Jadi tekanan pada Z2 itu adalah seperti ini, ya. Nah, terus kalau kita mau tahu, ya, kita tinggal cari berapa selisih antara titik Z1 dengan Z2 ini, terus dikalikan dengan rho, ya, berapa rho dari oil atau minyak dikali dengan percepatan gravitasi, dan kita akan mendapatkan berapa tekanannya. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya kita mengukur berapa tekanan pada titik Z5? Maka cara untuk mengukur tekanan pada titik Z5 adalah dengan menjumlahkan tekanan pada masing-masing, ya. Jadi misalnya kalau kita mau tahu pada Z3, maka P3 sama dengan, ya, P1 ditambah dengan P2 ditambah dengan rho air, water, ya, dikali Z2 dikurang Z3, dan seterusnya, ya. Akhirnya kalau kita mau tahu berapa tekanan pada titik ini, P5 itu sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4, ya, ditambah dengan rho M mercury dikali dengan Z4 dikurang dengan Z5. Oke, ya, simpelnya seperti ini. Nah, oke, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana menghitung kalau dia kasusnya seperti ini, ya. Nah, sekarang saya berikan konsep yang lebih simpel. Nah, simpelnya adalah dia seperti ini, ya. Nah, PA, ya, kita punya tekanan pada titik PA.
ya. Terus kita mau misalnya tahu berapa tekanan pada titik PA, ya, dengan cara ya P2. Nah, jadi dia minus P2 ya, minus P2 karena P2 itu adalah yang masuk ya. Nah, oke. Saya hapus dulu sini, saya mulai dari 0 supaya lebih mudah untuk dipahami. Nah, PA di sini positif ya, PA di sini positif karena dia tekanan yang sudah ada positif. Nah, terus setelah itu ditambah dengan ya rho dari 1 ya, rho 1 dikali dengan G ya, dikali dengan G. Nah, setelah itu ya, setelah kita kalikan dengan G, maka kita cari ketinggian, perbedaan ketinggian dari sini ke sini, ZA dikurang Z1. Nah, maka kita akan hasilkan di sini, anggaplah di sini H1. Terus sama dengan yang tadi, kenapa di sini minus? Karena dia naik. Maka kita akan dapatkan di sini kita tambah kita tetap tambah saja ya. Kita tetap tambah. Terus di sini rho 2G. Nah, sekarang di sini hanya positif atau negatif. Nah, karena dia naik maka dia negatif H2. Nah, PA dari sini ke sini, nah, maka dia menjadi negatif PA. Sehingga untuk mendapatkan PA dikurang PA kecil sama dengan ini ya. Ini dikali tadi dengan minus 1 ya. Nah, kira-kira seperti itu. Sama seperti yang tadi sudah dipaparkan. Oke, nah sekarang coba kita ke contoh soal yang seperti ini ya. Nah, untuk menghitung soal yang seperti ini, maka kita tentukan kita mau dari mana. Kita mau dari sini ya. Di sini kita ambil sebagai titik 0. Nah, karena di sini yang kita ambil sebagai titik 0, maka 0 sama dengan PA ya. Terus habis itu ditambah ya, ditambah rho 1G dikali, nah, kalau mau gampang ya simple saja, dari sini misalnya dari PA ke P1 ya. Dari ZA ke Z1. Nah, ZA kurang Z1 terus ditambah rho 2G Z1 dikurang Z2 ditambah rho 3 ya, rho 3 yang ini, maka dia itu dari Z2 dikurang Z3 ya. Jadi titik awal dikurang titik akhir ya. Terus setelah itu begitu seterusnya ya. Rho 4 ya, rho 4 dikali G ya. Rho 4 dikali G dikali Z3 dikurang ZB. Maka di sini terakhir ya, karena di sini ada PB juga, maka PB-nya di sini kita minuskan. Kenapa diminuskan? Karena dia naik ya. Kalau tadi ini PA akan turun, sedangkan ini naik, maka kita pakai PB di sini. Oke, nah sekarang seandainya kita mau hitung kira-kira berapa perbedaan tekanan dari PA kurang PB, maka kita pindahkan ke ruas kiri dulu. PA dikurang PB ini sama dengan, nah sisanya ini dari sini sampai di sini, ini kita kalikan dengan minus ya, kita kalikan dengan minus 1 ya. Jadi minus rho 1G dikali ZA dikurang Z1
ya. Terus minus rho 2G Z1 dikurang Z2 minus rho 3G dikali Z3 Z2 dikurang Z3, dan yang terakhir minus rho 4G dikali Z3 dikurang ZB, ya. Jadi semua diminuskan. Nah, nanti kalau misalnya kita lihat di sini bahwa rho 1G dari ZA dikurang Z1 itu adalah plus, ya. Kalau dia plus, maka dia di sini minus, ya. Maka di sini dia minus. Kenapa? Karena posisi ZA lebih di atas daripada Z1. Ya, maka di sini positif. Z1 ke Z2 itu negatif karena dia naik. Dan begitu seterusnya, ini positif dan di sini negatif. Maka karena di sini positif ketemu negatif, jadinya adalah negatif. Maka PA dikurang PB itu sama dengan rho 1G, ini anggap saja H1, ya. H1, terus ini H2, dan yang sini H3, dan yang ini adalah H4. Rho 1G dikali dengan minus ya, minus H1, terus karena di sini dia negatif ketemu negatif menjadi positif, rho 1 rho 2G dikali H2, terus di sini positif ketemu negatif, negatif lagi, negatif rho 1G dikali H2 H3 ini rho 3, ya. Rho 3G dikali H3, dan terakhir minus ketemu minus, maka di sini plus rho 4G dikali H4, ya. Jadi hasil akhirnya seperti yang ada di sini. Kira-kira seperti itu.